Halo, bertemu lagi dengan Ibu Andri Novi Lestari dari SMA Negeri 4 Subang. Kali ini kita akan membahas tentang Green Chemistry pada pelajaran IPA Kimia kelas 10. Adapun sumber yang Ibu gunakan kali ini diperoleh dari dua jurnal. Yang pertama adalah Green Chemistry and Education, Journal of Chemical Education volume 77, published Desember 2000 pada Eric Journal. Kemudian yang kedua adalah Education in Green Chemistry and in Sustainable Chemistry, Perspectives Towards Sustainability. Ini diambil dari The Royal Society of Chemistry, Jurnal tahun 2021. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kimia hijau kali ini adalah bagaimana kita bisa meminimalkan pengaruh bahaya kimia baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan melalui 12 prinsip kimia hijau atau green chemistry. Nah, adapun konsep kali ini memiliki 5 subkonsep. Dari 5 subkonsep, kali ini yang akan kita bahas ada 3. Dimulai dari pengertian green chemistry, pentingnya kimia hijau atau green chemistry, dan prinsip kimia hijau. Sedangkan poin subkonsep selanjutnya, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, baik, mari kita mulai masuk ke subtema 1 yaitu definisi dari green chemistry. Green chemistry atau kimia hijau adalah langkah-langkah agar desain dan proses kimia dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, seperti yang masyarakat pada umumnya ketahui bahwa jika kita mengatakan proses kimia, maka yang ada di benak mereka adalah letupan bom, ledakan bom, hancurkan sesuatu, meledak, atau ada sesuatu yang meninggal, atau ada yang tercemar, atau apapun itu, tapi pasti hal negatif. Nah, sebenarnya proses kimia itu atau reaksi kimia itu tidak semuanya berbahaya. Ada juga reaksi-reaksi kimia yang justru sangat bermanfaat bagi kehidupan. Salah satu contohnya adalah reaksi fotosintesis. Nah, kenapa bermanfaat bagi kehidupan? Karena pada reaksi fotosintesis ini akan diperlukan adanya gas karbon dioksida atau CO2. Nah, oleh karena itu nanti proses kimia fotosintesis ini dia akan menyerap atau menangkap CO2. Nah, karena penyerapan CO2 inilah maka CO2 yang ada di lingkungan itu akan berkurang. Efeknya adalah akan menurunkan efek greenhouse atau efek rumah kaca. Dan itu akan baik buat kehidupan bumi kita. Nah, adapun hasil dari proses fotosintesis atau produknya yaitu adalah zat glukosa atau gula dan oksigen. Nah, oksigen tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi semua makhluk hidup, khususnya adalah untuk bernafas. Sedangkan yang senyawa gulanya atau C6H12O6 ini akan diperlukan oleh tanaman atau tumbuhan untuk energi mereka berproses dan menghasilkan produk, yang mana produknya bisa berupa umbi-umbian, bisa berupa buah-buahan yang juga berguna bagi kita. Nah, itu mengapa bahwa ada juga reaksi kimia yang bermanfaat, jadi tidak semuanya berbahaya. Oke, nah kita lanjut ke konsep yang kedua yaitu pentingnya kimia hijau. Apa sih pentingnya kimia hijau? Mengapa kimia hijau bisa dianggap penting? Nah, kimia hijau dianggap penting karena satu, dengan kimia hijau kita bisa mengurangi dan menekan perubahan iklim global. Contohnya adalah seperti yang tadi pada proses fotosintesis. Ketika proses tersebut membutuhkan gas karbon dioksida, itu akan menyebabkan akumulasi karbon dioksida di udara atau di lingkungan berkurang, sehingga akan menurunkan efek rumah kaca. Dan hal itu juga akan menghindari dari penipisan ozon tentunya. Kemudian pentingnya kimia hijau yang selanjutnya adalah dapat mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi paparan kimia. Oke,
kita sudah tahu ya bahwa ternyata mempelajari kimia hijau itu sangat penting. Nah, karena sangat penting, maka kita harus tahu dong bagaimana cara langkah-langkah yang kita lakukan agar kita bisa mengaplikasikan kimia hijau. Nah, langkah-langkahnya diantaranya adalah yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, bagaimana cara kita mengurangi bahan bakar fosil? Kita harus tahu dulu bahan bakar fosil itu apa. Nah, bahan bakar fosil itu adalah bahan bakar yang dihasilkan dari senyawa-senyawa fosil seperti bensin atau yang setiap hari kita gunakan, Pertamax, Pertalite, seperti itu ya. Nah, ini harus dikurangi penggunaannya. Dikurangi dengan apa? Bisa dengan dua cara nih. Cara yang pertama adalah dengan mengubah bahan bakarnya. Misal, dengan cara apa? Dengan cara misal menggunakan bahan bakar lain, misal dari bahan bakar dari solar cell misal. Atau dengan cara kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan kita menggunakan transportasi umum, tidak menggunakan transportasi pribadi. Kalau umum kan lebih banyak ya yang menggunakannya. Jadi dalam setiap liter yang dihabiskan akan lebih banyak individu yang ada di situ, sehingga akan mengurangi akumulasi secara umum. Nah, atau bisa juga kita menggunakan moda transportasi yang tidak menggunakan atau membutuhkan bahan bakar. Seperti apa? Seperti misalnya sepeda atau becak gitu ya. Oke, kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya bisa dengan pengembangan pestisida aman lingkungan. Nah, pestisida selama ini yang sebagian besar kita gunakan adalah yang dibuat dari kimia sintetis. Nah, ada baiknya kita menggunakan pestisida yang aman lingkungan. Contohnya adalah yang dibuat dari kotoran hewan atau dari proses fermentasi dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman ya, fermentasi atau dibusukkan, atau dengan mengganti penggunaan klorofluorokarbon dengan hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon. Nah, yang terakhir nih yang gak kalah penting, bahwa langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara kita literat, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang tidak, dan mana yang harus kita gunakan dan mana yang harus kita hindari. Plus, kita juga harus sadar secara individu bahwa hal tersebut memang harus dilakukan. Oke, kemudian konsep yang ketiga yaitu tentang prinsip kimia hijau. Nah, yang menemukan prinsip kimia hijau itu namanya Bapak Paul Anastas dan temannya yaitu John C. Warner pada tahun 1998. Maka Bapak Paul Anastas ini dikenal dengan The Father of Green Chemistry atau Bapak Kimia Hijau. Nah, Bapak Kimia Hijau ini dia mendukung upaya pelestarian lingkungan. Oke, apa saja sih yang termasuk ke dalam 12 prinsip kimia hijau? Yang pertama, mencegah limbah. Jadi, prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan kalian membawa wadah sendiri untuk kemana-mana, sehingga ketika kalian membeli minuman atau makanan, kalian pergunakan wadah kalian berulang-ulang. Hanya perlu untuk dicuci gitu ya. Jadi kalian tidak akan menggunakan wadah yang sekali pakai. Oke, prinsip kedua adalah memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Maksudnya adalah jadi kita harus mencari efisiensi dari reaksi, di mana nanti atom-atom reaksi itu akan semua terpakai ketika reaksinya berlangsung gitu. Jadi tidak ada yang disisakan gitu. Nah, demikian pula dengan hasilnya nanti produknya semua tercipta gitu, semua dihasilkan sehingga tidak ada limbah gitu. Kalaupun ada limbah itu sangat minim, diharapkan seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sintesis kimia dengan low risk. Nah, di sini kita harus mendesain sintesis reaksi kimia dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Jadi kalau kita misalnya membuat suatu produk nih, bahannya ada opsi A, opsi B. Nah, kita perhitungkan dulu mana bahan yang lebih ramah lingkungan gitu ya.
Kemudian prinsip yang keempat adalah mendesain proses kimia dengan bahan ramah lingkungan. Nah, kemudian kita desainlah prosesnya. Nah, kita prediksilah. Tadi kan kembali lagi ketika kita ingin mereaksikan senyawa-senyawa atau zat-zat kimia, misalnya apakah nanti opsinya akan dengan zat A atau dengan zat B gitu ya. Kita harus lihat dulu, kita bandingkan sifat fisiknya, toksisitasnya, resistennya terhadap lingkungan, mana yang jauh lebih baik, mana yang memberikan efek negatif yang jauh lebih sedikit, maka itulah yang bahan yang kita pilih. Oke, kemudian prinsip kelima adalah menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman. Nah, kalau tadi kita berbicara bahan, maka di sini kita berbicara pelarutnya. Nah, jadi selain bahan, pelarutnya juga harus yang aman, harus yang memiliki toksisitas yang rendah, memiliki daya flammable yang rendah, memiliki daya irritable yang rendah, seperti itu. Kemudian kita juga tak lupa harus mendesain efisiensi dari energi. Jadi nanti kita prediksi nih, kalau pakai bahan A, B, C tadi yang sudah kita pilih, yang sudah sesuai, nah nanti reaksinya akan seperti apa? Reaksinya mau kita pakai yang seperti apa caranya? Kita akan pilih, lihat di situ, dihitung sama kita mana reaksi yang memiliki kecenderungan menghabiskan energi yang jauh lebih sedikit, maka itu yang akan kita pilih gitu ya. Oke, sekarang prinsip yang ketujuh adalah penggunaan bahan baku terbarukan. Nah, di sini lebih keren lagi nih. Kalau tadi pada prinsip ketiga, keempat itu kita memilih bahan yang opsi bahan yang mana yang lebih aman gitu ya daripada bahan lainnya. Apakah bahan A atau B lebih aman dari bahan C dan D gitu. Nah, kalau opsi 7 ini lebih keren lagi, justru bahannya ini harus bahan yang terbarukan. Nah, apa itu bahan terbarukan? Bahan terbarukan adalah bahan yang bisa di reuse dan replace ataupun yang bisa di recycle. Jadi bahannya bisa diperbarui, bisa dipakai ulang dan sebagainya. Nah, ini biasanya merupakan bahan pertanian seperti tanaman, pohon-pohon, buah-buahan seperti itu. Karena kan nanti bisa kita tanam lagi gitu, atau bisa kita gunakan lagi. Oke, nah prinsip yang kedelapan adalah mengurangi bahan turunan kimia. Nah, usahakan nanti ketika kita melakukan proses atau reaksi kimia, zat-zat kimia itu langsung bereaksi habis, tidak ada turunan-turunan kimianya. Oke, nah prinsip yang kesembilan adalah menggunakan katalis. Apa itu katalis? Katalis itu adalah zat yang diberikan atau dimasukkan ke dalam suatu reaksi sebagai pemantik agar reaksi itu berjalan lebih cepat, kemudian selektif, kemudian menghasilkan limbah yang lebih sedikit, energi yang lebih sedikit, itu katalis ya. Nah, kemudian prinsip nomor 10 adalah mendesain bahan kimia dan produk degradable atau mudah terurai. Jadi kita sebisanya ketika mau mereaksikan atau membuat suatu produk dari proses kimia, itu kita harus pikirin bahwa si reaksinya maupun si hasil reaksinya, si produknya itu harus berupa zat yang degradable atau bisa diurai sehingga tidak akan membahayakan lingkungan. Oke, prinsip yang ke-11 adalah menganalisis langsung untuk mencegah polusi. Nah, di sini ketika kita sudah menganalisis tadi dari awal ya, bahannya sudah kita analisis, sudah kita pilih, prosesnya kita perhatikan dengan seksama, hasilnya otomatis harapannya adalah sesuai keinginan dan tidak menghasilkan polusi. Ketika pun ada limbah, berarti limbahnya bisa diproses dengan baik gitu ya, jadi tidak menghasilkan polusi. Kemudian prinsip yang ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan dengan prosedur yang tepat. Nah, tadi ya, selain dari pemilihan bahannya, kemudian kita juga harus tetap memprediksi, mengawasi dan membuat prosesnya itu dalam koridor yang benar, yang tepat dan sesuai dengan presisi, sesuai dengan yang seharusnya gitu, sehingga kecelakaan dalam reaksi kimia bisa dihindari. Nah, oke, demikian dulu dari konsep dari Ibu kali ini. Amanah
semangat dari Ibu, ajakan dari Ibu buat kita semua adalah mari kita jaga bumi kita ya. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Tidak ada, harus kita. Oke, hatur nuhun. Berjumpa kembali pada lanjutan materi Green Chemistry selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.